mempertemukan FK melawan FT, dan jangan lupa saksikan pertandingan berikutnya di hari pada hari Kamis. FPSB melawan pemenang dari FMIPA melawan dapat sebagai penyerang. Formal dulu ya, 1, 2, 3, kita lagi 1, 2, 3, ganti kayak 1. Pertandingan sore hari ini memperebutkan tiket kedua. Untuk pemain cadangan kami informasikan mohon tetap duduk di pinggir lapangan agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Supporter dari FB, 1000 supporter sudah menunggu di utara lapangan dan 1000 supporter juga sudah menunggu di selatan lapangan untuk mendukung tim FK. Pertandingan akan segera dimulai. Wasit yang memimpin pada pertandingan kedua ini adalah wasit Heru, asisten wasit 1 Adam, asisten wasit 2 Cindy. Materi pemain dari kedua kesebelasan cukup merata antara pemain muda dan pemain senior. Syarat pengalaman. Persiapan masih dilakukan oleh dari Fakultas Kedokteran. Peluit perenjang pertandingan babak pertama sudah dibunyikan oleh wasit Heru. FP langsung mencoba melakukan serangan namun dibatalkan oleh Fakultas Kedokteran. Oh, tadi bola kembali FK dapat diambil kembali oleh FB. Panjang pendek saja namun tidak ada rekan membantu. Nomor 9 panjang dapat dibatalkan nomor punggung oleh petan berbahaya namun dapat dibatalkan kembali oleh Fakultas Kedokteran. Mencoba tadi bola kembali di tengah lapangan pertandingan. FK mencoba membawa serangan nomor punggung 12. Oh, tadi bola kembali pendek saja. Umpan yang salah maksud dari FK. Nomor punggung 10, nomor punggung 18 FB. Yang mencoba membawa serangan kembali FB nomor punggung 5. Oh, tadi bola kembali nomor punggung 5. Nomor punggung 5 mencari rekan. Panjang saja. Langsung gawang yang dituju namun dapat meninggalkan. Ambil semua pemain dari FBN maju di tengah lapangan mencoba penetrasi ke jantung pertahanan FK. Oh, tadi kembali di pertahanan FK mencoba membawa serangan dari FK, mencari rekan FK nomor 17 pendek saja panjang dapat dibatalkan oleh FB di tengah lapangan. Oh, tadi bola kembali nomor punggung panjang saja nomor punggung 8 yang dituju. Apakah bisa menguasai bola? Dapat dipatahkan oleh FBE menghasilkan tendangan sudut untuk FK. Nomor 8 yang akan mengambil bola. Panjang saja dapat dipatahkan. Masih dikuasai FK. Mencoba membangun serangan namun salah umpan. Menghasilkan tendangan gawang untuk FBE. Langsung panjang saja ke depan nomor punggung 7 FBE. Oh, tadi bola nomor punggung 18 di tengah lapangan dapat dibatalkan FK kembali. Nomor punggung 18 FBE masih masuk bola. Nomor punggung 5 kembali ke nomor punggung 5 dapat dibatalkan oleh lemparan ke dalam untuk FB nomor punggung 18 pendek saja. Oh, tadi bola nomor punggung 8 di nomor punggung 12 berbahaya
Masih mencari nomor 16. Masih melebar di sisi kiri dan di sisi kanan dari gawang FB. Mohon untuk tetap duduk. Yang berdiri hanya manajer tim. Untuk pemain cadangan silakan tetap duduk. Sekali lagi untuk pemain cadangan silakan tetap duduk di pinggir lapangan. Hanya untuk yang berdiri hanya pelatih. Yang hanya berdiri pelatih dari masing-masing tim. Dapat diselamatkan gawang FB. Penjaga gawang FB berjibaku menyelamatkan bola dari menganalisis rekan penguasaan bola di menit-menit awal masih dikuasai berimbang dari kedua tim. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Bagaimana FK membangun serangan-serangan yang dapat digagalkan oleh barisan pertahanan FB. Baik, pertandingan dilanjutkan dengan tendangan penjuru oleh Fakultas Kedokteran, diambil oleh saudara Ipung nomor punggung 11. Apakah jauh ke depan atau pendek saja? Angkat ke tengah dan hampir saja bola melebar sedikit di barat gawang daripada Fakultas FB. FBE kepada kapten kesebelasan saudara Sugeng, kontrol yang kurang cermat dapat direbut oleh saudara Baktiar ke depan, masih ada Kandri ke depan, langsung masih ada saudara Ipo, masih FK mencoba membangun serangan, terjadi screaming di depan dan hanya terjadi tendangan yang kurang cukup akurat ke arah gawang FBE. FBE mencoba tendangan gawang. Sekedar kami informasikan kepada seluruh penonton yang hadir atau yang baru saja hadir, sebelum pertandingan ini tadi ada pertandingan antara Fakultas FBSB melawan Rektorat, yang mana pertandingan tersebut dimenangkan oleh Rektorat dengan skor 3-1 dan Rektorat berhasil melaju ke babak final. Dan pada saat ini kita saksikan bersama pertandingan semifinal yang kedua antara FBE dan juga FK. FBE dengan kostum biru dan FK dengan kostum putih, di mana memperebutkan satu tiket lagi di final, yang final akan digelar besok hari Jumat. Kita kembali ke pertandingan, lemparan ke dalam oleh Fakultas FBE. FBE ke depan jauh saja, ada nomor punggung 16. Ternyata handsball saudara-saudara. Bola kembali kepada FK, dikuasai penuh oleh barisan pertahanan FK. Lakukan tendangan jauh ke depan, dan di depan ada tidak sampai saudara, dan hanya keluar lapangan saja. Menghasilkan lemparan ke dalam oleh Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran oleh saudara Ipong, jauh saja ke depan, terjadi kerusuhan ini di depan gawang. Nomor punggung 7 dari FE jauh ke depan, hampir saja melewati pertahanan dari FK. Mengangkat kaki terlalu tinggi dan menghasilkan kartu kuning untuk Fakultas FBE atau FBE, yang mana mengangkat kaki terlalu tinggi, nomor punggung 8. Bisa dicatat. Sekali lagi kami sampaikan, di pertandingan pertama tadi 100.000, pertandingan kedua berarti 200.000 untuk kartu kuning. Nomor punggung 8 kartu kuning Muhammad. Baik, kembali ke pertandingan di lapangan. Nomor punggung 11 dari FK jauh ke depan, ada Baktiar di depan.
tidak mampu menahan bola. Masih ada nomor punggung 7 dari FBE. Otak-atik sebentar, terjadi perebutan bola di sisi sebelah timur dari lapangan. Jauh saja ke depan. Masih ada Korik nomor punggung 4, kembali lagi ke tengah nomor punggung 7. Otak-atik sebentar, mencoba melewati nomor punggung 11. Masih ada Kandri mencoba melewati dari pemain tengah dari FK. Oh, terobosan ke depan nomor punggung 5, tinggal berhadapan dengan gawang. Mampukah melewati semuanya? Terjadi pelanggaran di depan kotak penalti dari Fakultas Kedokteran. Apakah penalti atau hanya menghasilkan tendangan saja dan melahirkan kartu kuning untuk Fakultas Kedokteran nomor punggung dan kartu kuning kedua jadi 200. Tadi 100, sekarang 200. Nomor punggung berapa tadi yang kartu kuning? Asal lah. Orang nomor ini. Sepatu merah berarti bek kiri, kemudian nomor punggung 18. Rahman mendapat kartu kuning dari kedokteran dan terjadi tendangan bebas untuk FBE. Coba dihadapi oleh nomor punggung 7. Mampukah menghasilkan gol untuk FBE? Kita lihat bersama-sama. Angkat ke depan dan wah, hanya menghasilkan bola keluar saja di sisi sebelah kanan dari gawang FK, melahirkan tendangan gawang untuk FK. Dan perlu kami informasikan, ajang sepak bola atau turnamen sepak bola dosen karyawan kali ini dalam rangka memperingati Milad Universitas Islam Indonesia yang ke-80. Harapannya dengan pertandingan sepak bola kali ini lebih mempererat persatuan dan juga kekeluargaan persaudaraan sesama anggota Universitas Islam Indonesia. Kita kembali ke lapangan, Bung Agus. Baik Bung Anton, bagaimana bisa kita lihat jual beli serangan dari kedua tim yang sangat berimbang ini ya Bung ya. Penguasaan bola yang merata dari FBE melawan FK pada pertandingan kedua ini. Bahkan hingga di pertandingan di menit ke menit 10 belum ada gol yang terjadi Bung Anton. Percobaan serangan dari FBE dapat digagalkan. Pertarungan di lini tengah rupanya menjadi kunci dari kedua belah tim yang belum bisa mengembangkan permainan terbaiknya karena sama-sama tidak mau kalah, Bung Agus. Coba tendangan ke depan. Ada Dr. Afan. Masih ada dikuasai pemain FK. FBE mencoba menguasai bola, pendek saja. Nomor 19 yang dituju. Namun apakah menghasilkan terjadi protes. Baik, pertandingan tetap berjalan karena sudah ada wasit yang memimpin pertandingan. Harapannya tetap dilanjutkan ketika tidak ada peluit yang ditiup. Lemparan ke dalam untuk FBE mencoba membangun serangan di lini pertahanan. Baik, pelanggaran dari harus diulang karena bola masih posisi bergerak. Tendangan bebas untuk FBE. Ya, bagaimana Bung untuk pertandingan di menit-menit awal ini, penguasaan bola dari kedua tim yang sangat berimbang? Sepertinya masih sama-sama meraba, Bung Agus, dan masih mencoba mencari celah-celah kekurangan dari lawan. Bahkan penyerang-penyerang tajam FK masih belum bisa berkembang karena diganjal pemain-pemain bertahan dari FB. Lemparan ke dalam untuk FBE, langsung ke depan gawang, langsung ke tengah gawang. Namun diganjal dua pemain dari pertahanan FK. Masih dikuasai FK. Panjang saja nomor 8 dapat dipatahkan oleh pemain FBE. Bagaimana ini Bung Bahtiar, sepertinya kelihatan cukup kebingungan menghadapi permainan yang Spartan dari FBE. Oke, mencoba melewati, luar biasa sekali.
Kalau kita perhatikan Bung Agus, seluruh pemain FK ini dengkulnya ada stiker-stikernya, itu apa sebenarnya? Ini sepertinya ini Bung, motivasi Bung dari manajer-manajer FK. Saya perhatikan setiap dengkul macam motivasi tersendiri supaya kelihatan pemain bola beneran, Bung. Masih terjadi perebutan di lini tengah dari kedua belah tim, terjadi body charge yang tidak dianggap sebagai pelanggaran, dan masih di pertahanan FK mencoba membangun dari belakang ke depan nomor punggung 19 ke arah ke depan ke tengah nomor punggung 4 mencoba kuasai sebentar, kembali lagi ke belakang dan ternyata hampir salah umpan pemirsa. Langsung saja gerang, masih ada pemain bertahan daripada Berbahaya Bung, serangan yang dibangun FK nomor punggung 12. Salah kontrol, masih dikuasai FK, mencoba penguasaan nomor punggung 11. Oh, tadi bola kembali panjang saja nomor punggung 8 yang dituju, namun belum bisa memanfaatkan peluang emas yang terjadi di depan gawang FB. Hampir saja Baktiar nomor punggung 8 mampu menjerobot peluang emas yang tinggal berhadapan langsung dengan penjaga gawang FB. Nomor punggung 9, oh tadi menguasai bola. Kapten kesebelasan dari FBE mencoba mendelay bola, angkat ke depan jauh, kontrol yang kurang sempurna dari nomor punggung 8 dan masih bisa direbut oleh pemain-pemain dari FK UII. Pertahanan FK yang sungguh sangat solid Bung Anton, hingga FBE belum bisa menembus ke depan gawang dari FK. Namun berbahaya, bukan pelanggaran, pelanggaran Bung Anton, karena bola masih bergulir di kaki dari nomor saja punggung 8 atas nama Bahtiar. Terjadi handsball. Panjang saja langsung ke depan gawang, langsung nomor 5 yang dituju berhadapan nomor punggung 17, masih lolos nomor punggung 5. Berbahaya Bung, namun Saja tendang, tidak melihat rekan di depannya Bung Anton. teknik nomor punggung 8 ini dari tim FBE luar biasa sekali. 2 kebalik bro, 5 Bung Anton sepertinya. nomor 2 dia kebalik kaosnya. Lemparan ke dalam untuk FK. Nomor 11 akan melempar bola. Apakah sebagai pertahanan akan di tengah lapangan? Panjang saja nomor 9 yang dituju. Kapten ke sebelah dari FK. Panjang sekali ke nomor 8 yang dimaksud. Berbahaya, bisa menguasai bola nomor punggung 8. Dilang. Namun tidak terjadi pelanggaran Bung Anton. Nomor punggung 8 FBE mencoba menguasai bola. Panjang namun bisa dipatahkan oleh pemain FK. Nomor punggung 4. Oh tadi bola kembali. Nomor punggung 8. 2 pemain FBE dipegangi, berbahaya sekali. Panjang saja namun salah umpan Bung Anton. Terlalu tajam umpan dari Bahtiar kepada penyerang dari FK. Penguasaan dan umpan bola yang kurang akurat dari FK dapat mematahkan peluang-peluang emas yang terjadi. Berbahaya Bung Anton, nomor punggung 5. Nomor berbahaya, masih bisa diselamatkan oleh kiper dari FK. Luar biasa sekali kiper dari FK ini, tinggal berhadap-hadapan saja Bung Agus. Ini kipernya ini 1 atau 2 Bung Agus? Ini kipernya sama dengan gawang Bung Anton. Jadi untuk bola sekali tidak terjadi pelanggaran, tidak terjadi pelanggaran, pendek saja. Medis baik, terjadi benturan kecil yang sepertinya tembakan ke arah gawang karena beberapa kali tim-tim ini mampu menghadirkan serangan-serangan yang Terlepas kembali Bung, nomor punggung 4 dari FBE mencoba mengejar bola, namun bola lebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan Bung Anton. Pergantian pemain dari Fakultas Kedokteran. Pemain keluar, nomor punggung 18 Saudara Rahman digantikan Dr. Ari nomor punggung 5.
kesempatan emas dari FBE yang bisa dimanfaatkan dari sepak pojok ini Bung Anton. Apakah akan terkonversi menjadi gol? Kita ikuti bersama. Mari kita lihat Bung. Panjang saja langsung ke tengah lapangan. Berbahaya! Luar biasa sekali kapten kesebelasan dari FBE. Saudara Sugeng mampu mengagetkan FK dengan golnya yang sangat-sangat cepat, saudara, melalui tendangan sudut yang cukup akurat. FBE menghasilkan Sangat pundi-pundi gol. mengejutkan Bung Agus, di mana FK mendominasi pertandingan namun harus tercuri oleh gol yang sangat cepat melalui sundulan kepala dari kapten kesebelasan saudara Sugeng. Kita kembali ke lapangan nomor punggung 7 FBE. Lompat jauh ke depan. Bukan pelanggaran Bung Anton. Sekali lagi bukan pelanggaran. namun harus dihentikan terlebih dahulu karena mungkin cedera. 1-0 Bung untuk keunggulan FBE. Luar Karena biasa. FK dari tadi menguasai hampir 70% bola. Namun sedikit saja kelemahan dari FK melalui titik sudut, tendangan sudut akhirnya dapat dimanfaatkan dengan bagus oleh penyerang dari FBE, menghasilkan gol yang kita bisa lihat Bung melalui tandukan dari kapten FBE. Fakultas Kedokteran mencoba membangun serangan dari belakang untuk menyamakan kedudukan. Sementara ini tertinggal 1-0 oleh FBE melalui Ipung, pemain tengah nomor punggung 19, kembali ke belakang mencoba mendelay bola. Apakah mampu melewati lawan-lawan dan langsung ke depan? Masih ada pemain FBE cukup kuat sekali dengan 5 center back atau 5 pemain belakang dari FBE yang menunggu di belakang, sehingga seluruh pemain FK terlihat kesulitan dengan Kita bisa melihat seperti melihat Liga Inggris Bung, setelah menggugurkan 1 gol akhirnya FBE hampir meninggalkan separuh pemain di belakang. Apakah akan terjadi strategi parking bus Bung? Mungkin ini tim FBE mengadopsi strateginya Mourinho dengan memasang 5 pemain belakang di depan gawang mereka tanpa harus maju ke depan. Setelah tersendiri oleh Fakultas Kedokteran mencoba menyamakan kedudukan. Saat ini tertinggal 1-0, lemparan ke dalam, jauh ke depan, dan masih dikuasai FK Bung, masih mengotak-atik bola. Bahtiar mencari rekan namun dapat digagalkan. Nomor punggung panjang saja, nomor punggung lagi Bung. kamu gak ada di sebelah kiri dari gawang FK. Nomor punggung 12 dari FBM mencoba membangun serangan dari sayap kanan, panjang saja dapat digagalkan nomor punggung 19. FK mencoba membangun serangan dari kapten FK, langsung ke tengah. Nomor 8 yang dituju sendirian Bung, dibayangi 3 pemain FBE. Namun kesempatan emas lagi-lagi belum bisa terkonversi menjadi gol untuk FK. Besar gawang saja tendangan dari kaki kiri dari Bahtiar, penyerang dari FK Bung Agus. Belum harinya FK masih mencoba menyamakan kedudukan di menit-menit akhir babak pertama ini. Bagaimana solidnya pertahanan FBE dalam menjaga penyerang FK untuk melewati hingga ke depan gawang FBE Bung Anton. Sugeng, kapten kesebelasan dari FBE, kepada Kolik nomor punggung 4 mencoba otak-atik sebentar di tengah. Bebas sekali Bung dalam mengotak-atik bola. Panjang saja nomor 16 yang dituju, namun berhasil dipelukan dari kiper FK. FK mencoba memulai serangan kembali sendirian, masih mencari rekan. Bahtiar yang dituju nomor punggung 8, otak-atik bola nomor punggung 12 dibayangi 9-0. Apakah masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik dan hanya dipatahkan saja oleh pertahanan FBE nomor punggung 12.
masih mencoba untuk menyamakan kedudukan, namun sekali lagi pertahanan FBI cukup rapat pada sore hari ini, sehingga upaya penyerangan dari FK hanya mentah di sisi pertahanan dari FBI. Bermain bola di depan gawang sendiri, Bung, cukup berbahaya. Bermain belakang dari FK dalam mengotaki bola. Nomor punggung 8 kembali mau serangan, nomor punggung 16 mencoba membawa serangan, offside. Jebakan offside yang cukup cantik, mungkin meniru Mipa kemarin. Terlebih dahulu karena materi pemain sepertinya seharusnya bisa melakukan perlawanan yang lebih unggul lagi. Kosong, Bung Anton, maksud umpan dari FK, namun tidak ada pemain yang membantu di tengah, di ujung lapangan. Nomor punggung 4, Bung, lagi-lagi kesempatan, namun dari tim EK masih mengupayakan menyamakan kedudukan. Bukan pada saat ini, Batiar terjebak dalam posisi offset. Harusnya kalau yang satunya mungkin meskipun tidak offset, namun mungkin semangatnya yang ingin segera menyamakan kedudukan, sehingga kesabarannya harus benar-benar diuji, Bung Agus. lagi-lagi kesabaran, Bung Anton, yang menjadi kunci pertandingan pada sore hari ini. Bagaimana pertandingan pertama, kesabaran dari tim FBSB dapat mengungguli tim Rektorat di babak pertama. Namun materi pemain dari Rektorat yang cukup mumpuni akhirnya dapat membalikkan keadaan kembali. Dua pemain FBI dapat dilewati, nomor 9 yang dituju, namun berhasil dipelukan penjaga gawang dari FBI. Pertandingan babak pertama untuk keunggulan dari FBI atas FK. Bung Anton, bagaimana tim FK melawan dominasi pertahanan tim FBI, namun cukup harus berhati-hati tim FK apabila terlalu menyerang. Akankah tim FBI menambah pundi-pundi gol lagi, Bung Anton? Itu yang harus diwaspadai dari ofisial dan juga bola tetap bulat yang akan selalu bergulir kemana saja. Maka kita saksikan bersama-sama, Bung. Akankah Rektorat bertemu FK, ataukah Rektorat akan bertemu FBI di final nanti? Hanya 25 menit berikutnya di pertandingan babak Bombernya ekonomi ya, ini country ya. Jangkung titis. menyamakan kedudukan terlebih dahulu, karena kita tahu bahwa pertama mereka ketinggalan 1 gol, dan sesaat lagi pertandingan akan segera kita mulai. Kita masih menunggu dari ofisial pertandingan untuk bersiap. kick off babak kedua yang akan menyajikan pertandingan FK melawan FB memperebutkan tiket final yang sudah ditunggu oleh Rektorat. Bahtiar mencoba mau serangan, nomor 9 berhasil dipatahkan oleh pemain FB. Nomor 19 mencoba membangun dari belakang FK kepada nomor punggung 8. Bahtiar otak-atik sebentar di sisi kiri pertahanan FBI. Gawang ketat masih di belakang. 10 pemain, Bung Anton, pemain FB berada di pertahanan FB, mencoba membangun serangan, hanya meninggalkan 3 pemain di depan, Bung Anton. Salah umpan. Strategi berikutnya untuk mempertahankan keunggulan dari FB, hanya 3 pemain berada di depan gawang FK, Bung Anton. 20 menit waktu yang cukup lama untuk
FBI sementara cukup singkat untuk FK untuk menambah ataupun menyamakan kedudukan. Panjang saja bola, namun dapat dipelukan dari kiper FK. Di luar ekspektasi Bung dari kiper FK ini Bung. Ya, diberikan dengan perawakan gempal namun dari gerakan yang cukup. Mencoba melewati. Baktiar kembali mencoba membangun serangan. Nomor punggung 12 yang dituju. FK mencoba membangun serangan berbahaya. 3 pemain dari FBE membayangi. Nomor 8 kontrol kurang bagus Bung. Masih bergejolak di depan gol. Berhasil meninggalkan lapangan pertandingan. 3 pemain FK berada di depan gawang FBE. Tabrakan antara pemain belakang luar biasa sekali. FK masih belum patah semangat untuk menyamakan kedudukan, untuk merebut 1 tiket di final. Apakah mampu dihadirkan FBE ataukah FK untuk tiket final satunya? Mari kita saksikan bersama-sama Bung Anton bagaimana berjibakunya kedua belah pihak yang bertanding di sore hari ini memperebutkan tiket ke final. Nomor punggung 17 FK mencoba membangun serangan panjang saja ke nomor punggung 8. 5 pemain membayangi, 2 pemain FK Bung. Panjang saja namun lagi-lagi belum tepat umpan masuk ke gawang FBE. Luar biasa sekali. Baktiar tinggal berhadapan dengan gawang. Seharusnya menggunakan kaki kanan tapi memilih menggunakan kaki kiri dan bola hanya sedikit saja di sebelah gawang dari FBE. Mungkin refleks Bung dari Baktiar menggunakan kaki kiri. Betul, terbiasa betul. menggunakan kaki kiri Bung Anton. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk FBE. Coba dihadapi oleh kapten kesebelasan Saudara Sugeng. Apakah tendangan jauh ke depan atau merupakan build up dari belakang? Kita lihat Bung Anton, panjang saja namun tepat di pemain FK nomor punggung 11. Panjang saja ke nomor punggung 8 mencoba membawa serangan kembali nomor punggung 8 FB FK dan hasil dan lagi-lagi peluang emas belum bisa dimanfaatkan oleh pemain depan FK Bung Anton. Luar biasa sekali. Baktiar hanya waktu 2 menit, 2 peluang emas namun belum mampu mencetak gol penyama kedudukan pada pertandingan sore hari ini. Apakah strategi dari manajer FBE memasang lebih dari 3 pemain di depan gawang efektif Bung Anton? Betul sekali. Kita ikuti bersama. Panjang saja mulai membawa serangan kembali FK, berhasil membalikan serangan namun dipatahkan kembali pemain FK, namun masih kontrol yang belum bagus. Pertahanan yang cukup rapat, pertahanan parkir di depan gawang dilakukan. Pelanggaran Bung Anton terjadi dari pemain FB untuk pemain FK. Peluang lagi tendangan bebas emas, lagi-lagi peluang emas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain FBE berada di pertahanan FBE, namun lebih dari 3 pemain FK berada di depan gawang FBE. Kita lihat bersama-sama Bung Anton bagaimana peluang masih terjadi. Dan supporter dari FK luar biasa sekali mendukung kesebelasannya untuk bisa segera menyamakan kedudukan. Baktiar kembali mencoba mengangkat bola yang akan apakah ditujukan langsung ke depan gawang. Kita lihat bersama-sama peluang manajer tim FBE, pertahanan yang berhasil diobrak-abrik oleh FK, namun kesempatan emas ini belum bisa menghasilkan gol. Panjang saja Jauh ke depan. pelanggaran Pergantian pemain. Nomor punggung 8 dari FK Saudara Muammar FBE, Saudara Muammar digantikan Saudara Prastowo nomor punggung 10. Apakah pergantian pemain ini dapat mengubah strategi alur serangan dari FBE ataukah dapat mengubah alur pertahanan dari FBE Bung Anton? Kita lihat bersama-sama. Panjang saja nomor 8 yang dimaksud berbahaya bebas, namun offside terjadi di depan, di samping gawang FBE.
Baik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk FBE. Sementara skor masih 1-0 untuk keunggulan FBE. Sekali lagi Bung, kita lihat bersama-sama bagaimana permainan cantik yang disuguhkan FBE dan FK Sore. Berbahaya Bung kembali, namun bisa dipatahkan oleh pemain belakang FBE, menghasilkan tendangan sudut bagi FK. Jika pertandingan ini tidak berubah skornya Bung, maka nanti di final FBE sudah ditunggu satu tiket oleh Rektorat. Sementara masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi untuk menyamakan kedudukan dari FK. Kita lihat bersama-sama Bung nonton bagaimana pertandingan babak kedua ini cukup melelahkan bagi pertahanan FBE, di mana pemain-pemain FK dapat berada dengan bebas di depan gawang FBE. Betul sekali, 20 menit yang cukup lama untuk FBE, sementara 20 menit yang sangat singkat bagi FK untuk menyamakan kedudukan. Umpan jauh ke sisi kiri pertahanan FK. Jauh ke depan mencoba membangun serangan melalui apa? Nomor punggung 12 mencoba utati bola, nomor punggung 9 FK mencoba panjang saja ke Bahtiar, namun umpan terlalu buru-buru. Perlu kesabaran, perlu ketenangan, perlu dengan determinasi dan perhitungan yang matang untuk menyamakan kedudukan. Kunci sabar kembali dipegang dari kedua belah tim Bung Anton. Pergantian pemain, nomor punggung 16 Dita Riawan digantikan nomor punggung 15 Romi. Sepertinya pemain yang terkapar di tengah lapangan Bung Anton. Nah, saat ini tim medis sudah menuju ke pemain juara ketiga dan juga perebutan juara pertama. Bagaimana Bung nanti di final? Sangat seru sekali Bung. Pemain-pemain dari FK maupun FBE sangat ciamik dalam menyuguhkan pertandingan pada sore hari ini Bung Anton. Betul sekali. Kita kembali ke pertandingan. Lemparan ke dalam dari FK. Mencoba menguasai bola. Oke. Kita lanjutkan pertandingan. Dari FBE mencoba membangun serangan dari belakang, lemparan ke depan kepada kapten kesebelasan nomor punggung 9. Balik lagi ke belakang, back pass, coba lewati, masih gagal di hadapan gelandang-gelandang dari FK. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi FBE. Bisa kita lihat Bung, hampir separuh lapangan dikuasai FK, namun konversi gol belum terjadi. Panjang saja ke nomor punggung 9, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan kembali. Betul sekali Bung, kesabaran, kembali lagi kesabaran dari pemain-pemain FK dengan materi yang cukup mumpuni untuk menyamakan kedudukan, namun sejauh ini belum mampu menciptakan gol penyama pertandingan pada sore hari ini. Namun jangan dilupakan Bung, pemain-pemain FBE sangat mumpuni dalam membangun serangan di babak pertama, sehingga dapat menghasilkan satu gol pengunggul kedudukan. Namun di babak kedua ini ketajaman striker dari FBE belum terlihat Bung Anton. Betul sekali. Suasana juara futsal sangat nampak sekali di tim FBE dengan kolektivitas yang ada, kerjasama antar lini dan kepercayaan kepada teman masih terus ditunjukkan oleh tim FBE. Sementara untuk ofisial kami mohon untuk mundur dari garis lapangan karena aturan FIFA harus 5 meter dari lapangan ya. Buang saja Bung, tidak mau ambil resiko pemain belakang FK. Bisa kita lihat konsistensi pemegang bola dari FBE untuk tidak kehilangan bola dapat diperhitungkan dengan bagus sekali oleh pemain-pemain FBE Bung Anton. Betul sekali, masih kita tunggu perubahan apa yang akan dilakukan oleh FK untuk menyamakan kedudukan. Sementara FBE sudah mulai nyaman dengan permainan sementara dengan keunggulannya 1-0 atas FK. Bola masih berada di lapangan pertandingan, mencoba otak bola di pertahanan sendiri, namun lagi-lagi buang saja. Kesempatan kembali untuk FBE menambah pundi-pundi gol. Mampukah mencetak gol dengan cara yang sama di babak pertama, Bu? Coba kita ikuti bersama.
masih otak bola dapat diambil kembali di pertahanan FK. Pemain nomor 11 hingga turun ke belakang Bung Anton. Bagaimana strategi yang dapat dipermainkan? Berbahaya Bung Anton. Nomor punggung 10 dapat di nomor punggung 18. Namun bola meninggalkan lapangan. Betul. Lagi-lagi Bung, konsistensi pemegang bola dari FBE sangat-sangat bagus Bung Anton. Baik, kita ikuti. Panjang saja ke depan pemain FK. Nomor punggung 12 panjang saja, nomor 9 yang dituju, nomor punggung 8 panjang saja, kosong, namun dapat digagalkan kembali. Tinggal berhadapan lagi, masih ada pemain belakang Andri yang menyelamatkan gawang FB, menghasilkan tendangan sudut untuk FK. Lagi-lagi Bung, Sudah berhadapan dengan kiper, namun belum bisa mengkonversi menjadi gol Bung Anton. baik, masih perlu kesabaran yang ekstra dari seluruh tim dari FK. Kembali tercipta dari sudut yang sama melalui tendangan sudut Bung Agus. Luar biasa sekali tendangan dari pemain FK dari tendangan sudut yang langsung menghasilkan gol oleh Dr. Alwan. Pergantian pemain Bung Anton, nomor punggung 18 Sato diganti nomor punggung 17 Kanang untuk FBE. Pergantian pemain dari FBE meninggalkan lapangan pertandingan diganti nomor punggung 17. Bagaimana Bung Anton? Kembali yang tidak dinyana-nyana, kembali tidak disangka-sangka. Luar biasa, kembali pertandingan berjalan cukup berimbang, kembali skor 1-1, kembali melahirkan asa dari FK untuk melaju ke babak selanjutnya. Sementara FB juga punya peluang yang sama. Kita ikuti babak kedua ini, sisa waktu yang ada. Apakah FK atau FB yang mampu melaju ke babak selanjutnya? Meninggalkan lapangan pertandingan, tersenggol kaki dari pemain FK, menghasilkan diri sendiri dari saudara. lemparan ke dalam untuk FB. Panjang saja ke tengah lapangan, nomor punggung 4 Nota bola mencarikan, dapat dipatahkan oleh FK. Oh, dua pemain, satu pemain FB, berbahaya Bung, dapat digagalkan kembali, berbahaya. Bagaimana bola? Nah, kartu kuning bagi kartu kuning kedua untuk FK. Untuk Dr. Taufik, Dr. Ari. Kesempatan kembali hadir di asal untuk FBE mengungguli FK kembali Bung Anton. Tendangan bebas yang akan diambil oleh pemain nomor 5 dari FBE ini Bung Anton. Body ball Panjang saja, ya, namun masih berbahaya. Tiga pemain FBE berada di kosong Bung. Belum bisa memanfaatkan peluang emas kembali FBE Bung Anton. cukup keras, hanya menyamping sedikit saja di sisi kiri dari gawang FK. Permainan yang cukup berimbang antara FBE melawan FK di babak kedua ini Bung Anton. Apakah mampu mencetak gol FBE atau FK di sisa waktu yang ada, ataukah harus dilanjutkan melalui babak adu penalti? Kita ikuti bersama Kapten sebelah. Apakah pelanggaran Bung Anton? Benturan Pelanggaran kembali di depan kotak penalti FK. Belum. Kita tunggu apakah mampu melanjutkan pertandingan. Kapten kesebelasan dari FBE, Saudara Sugeng, berhasil berdiri kembali Bung Anton.
Benturan terjadi antara Ipong dan juga Sugeng, di mana mereka berdua juga satu tim di Dokar UI. Tidak apa-apa, lewat semua itu. Kembali masih di pelukan FK, masih mencoba membangun serangan FBE di pertahanan FK. FK kembali mencoba membangun serangan nomor punggung 4, nomor punggung 8, tidak ada rekan, dipatahkan saja oleh FKBE. Nomor punggung 17 membangun serangan, mencari rekan, otak-atik bola kembali, offside. 4 pemain dari FBE ditinggal di depan gawang Bung Anton. Setelah 1-1, FBE juga kembali keluar untuk melakukan serangan-serangan. Harapannya di sisa waktu yang ada mampu mencetak gol, Bung Agus. Bagaimana kita lihat permainan yang cantik ditampilkan kedua tim ini, Bung Anton. Mereka pantas melaju ke final, Bung Anton. Sama-sama kuat dan sama-sama berpeluang untuk maju ke final, yang mana di final sudah ditunggu oleh Rektorat. Kita saksikan di menit-menit akhir pertandingan ini, Bung Anton. Lemparan ke dalam, saudara Taufik masih menguasai bola dari sisi kiri pertahanan. Sendirian bola meninggalkan lapangan menghasilkan tendangan pertandingan. sudut saja. Kita lihat, Bung Anton, kesempatan kembali hadir untuk FBE, Bung Anton. Baik FK maupun FBE sama-sama diperkuat oleh pemain-pemain dari Dokar UII, yang mana pada sore hari ini semuanya menampilkan 3 pemain Dokar UI di FK dan juga 3 pemain Dokar UI di FBE. Kita ikuti siapa yang unggul di antaranya. Langsung saja. Menambah pundi-pundi gol. Gol yang sama dari gol balasan dari FK dan juga gol unggul dari FBE. Nyungsep ya. Masalah sini nak. Sekali lagi satu pemain tergeletak di lapangan. Di sisa waktu yang ada masih ada sekitar 6 menit lagi untuk menyamakan kedudukan. Ataukah FBE yang mampu mempertahankan keunggulan sehingga mampu melaju ke final dan menghadapi Rektorat pada hari Jumat nanti. Lagi-lagi, Bung, kesempatan emas berhasil dimanfaatkan FBE untuk menambah pundi-pundi gol. Bagaimana FK harus mengatur strategi kembali untuk menyamakan kedudukan di babak kedua ini, Bung. 5 menit yang cukup lama untuk FBE, sementara 5 menit yang cukup singkat untuk FK. Di sisa waktu yang ada untuk menyamakan kedudukan, FK melalui Baktiar terjadi pelanggaran di sisi kiri pertahanan dari FBE. Peluang tendangan bebas kembali terjadi, Bung, untuk FK. Namun kita bisa lihat, Bung, seluruh pemain FBE berada di depan gawang FBE, Bung Anton. Kita bisa lihat kesempatan ini apakah bisa dimanfaatkan kembali untuk FK. Langsung saja ke depan gawang. Harus diulang, terjadi sedikit skrimming di daerah pertahanan FBE. Diulang tendangan bebas yang diambil oleh saudara Baktiar, harus diulang. Sekali lagi, Bung, hampir semua pemain FBE hanya menyisakan satu pemain saja di depan lini serang FBE, Bung. Kita bisa lihat seluruh pemain FK berada langsung. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, Bung Anton. Masih sangat kesulitan untuk FK, di mana saat ini mereka harus tertinggal 1 gol dengan skor 2-1 atas FBE. Sementara waktu terus berjalan dan apa yang akan dilakukan? Tendangan jauh ke depan. Ada saudara Nomor 4 yang dituju, Bung Anton. Taati bola kembali. Nomor 4 mencoba membawa serangan dari sana, berhasil. Umpan terobosan nomor punggung 5 kosong, Bung Anton. Apakah berhasil dikejar? Namun bola lebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan sudut bagi FBE.
Kita lihat Bung Anton, kesempatan kembali hadir, asa kembali hadir untuk FB untuk menambah pundi-pundi gol. Kita ikuti bersama, mampukah FK menyamakan kedudukan di sisa yang ada, sisa waktu yang ada, ataukah FB menambah keunggulan mereka di sisa-sisa waktu yang ada? Peluang kembali Bung, langsung ke depan gawang, namun masih Bung Anton, masih kosong, namun Hanya menyamping di sisi kiri sebelah gawang dari FK, masih belum merubah kedudukan. Saat ini cukup merata di setiap lini, mampu menampilkan permainan yang sabar, yang cantik, yang mampu meredam agresivitas dari pemain FK. mencoba membangun serangan kembali FK, namun dapat dipatahkan nomor punggung 5 FB. Mencoba kembali FB membangun serangan nomor punggung 5, dibayangi 4 pemain langsung dari FK. Bola berhasil meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi FB. Mencoba menganalisis serangan yang dapat diumpan langsung saja panjang. Berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain FK. Dua pemain FB. Coba serangan Kosong Bung Anton sendirian. hampir saja menambah keunggulan dari FB. Kapten sebelah sang Sugeng mencoba menusuk ke gantung pertahanan FK, hanya menghasilkan tendangan sudut untuk FBE. Lagi-lagi kesempatan Bung Anton untuk menambahkan pundi-pundi gol bagi FBE. Kita bisa lihat serangan-serangan FBE yang cukup merepotkan barisan pertahanan FK. Sementara waktu normal tersisa 2 menit saja. Dan 2 menit apakah wasit saja. memberikan injury time berapa? Kita ikuti bersama. Tendangan sudut dari FBE, angkat ke depan. Kesempatan kembali Bung, namun tidak bisa dimanfaatkan dengan bagus oleh penyerang FBE. Pemain FBE ternyata memiliki heading yang luar biasa, Bung Agus. Berbahaya Bung bagi FK yang saat ini tertinggal 1 gol, dapat dibatalkan oleh pemain FK. Lagi-lagi mencoba memulai serangan. Kartu nomor 10 bagi FBE dari FBE, Saudara Prastowo. Kita lihat Bung, tendangan langsung ke depan gawang, lagi-lagi nomor punggung 8 yang dituju, namun umpan kurang akurat dapat dipatahkan oleh FB. Nomor punggung 10 mencoba membangun serangan kembali FB, dapat dipatahkan FK. Bola masih berada di lapangan pertandingan. FK kembali, FBE jatuh, pelanggaran nomor punggung 6 FK. Ya, sudah ditunggu rektorat. Apakah FBE ataukah FK berhasil menyamakan kedudukan Bung Anton? Memasuki injury time, waktu yang sangat singkat untuk FK, sementara waktu yang cukup lama untuk FB. Mampukah FK menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada, di sisa injury time ini? Ipong maju ke depan, bawa sendiri. Berhasil digagalkan oleh pemain belakang FB. Nomor punggung 19 FK mencoba utak-atik bola, mencari rekan nomor punggung 3, panjang saja namun digagalkan oleh pemain belakang FB. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk FK di sisa waktu yang ada akan sangat terasa singkat sekali bagi FK dan terasa sangat lama sekali bagi FBI. Kita lihat bersama-sama Bung Anton bagaimana serangan-serangan FBI yang sangat berbahaya bagi pertahanan FK. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bola sangat bundar Bung, segala sesuatu masih bisa terjadi di sisa waktu yang ada. Mampukah dan satu tiket di final sudah diraih Rektorat, dan saat lagi kita akan ikuti satu tiket berikutnya. Apakah FBE mampu mempertahankan keunggulannya sehingga mampu melaju ke babak final, ataukah FK yang mampu menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada? Kita lihat bersama. Ipong, masih Ipong menguasai. Offside, jebakan offside dari FBE berhasil
offside. Arahnya yang diarahkan Bung Anton. Kadang ketemu Lagi-lagi masih mencoba di menit-menit akhir. Ya, lagi-lagi Bung mulai sprint nomor punggung 5 mencoba menambah pundi gol untuk FB. Dapat dipelukan dari kiper FK Bung Anton. Ya, selamat kepada FB, sudah ditunggu rektorat di final. 1 tiket berhasil didapatkan oleh FB Bung Anton. Telah ditiup oleh wasit RU pada sore hari ini sehingga fakultas atau FB melaju ke babak final dengan menyingkirkan fakultas kedokteran dengan skor cukup tipis 2-1. Terima kasih FK, terima kasih FB. Sore hari ini hiburan yang sangat-sangat indah ditampilkan. Selamat buat FB. Sudah Seluruh penonton yang hadir pada sore hari ini, perlu kami informasikan final sepak bola Dokar atau dosen karyawan dalam rangka Milad Universitas Islam Indonesia ke-80 akan dilaksanakan besok hari Jumat, di mana perebutan juara ketiga antara Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas PSB akan di-kick-off-kan pada pukul 2 siang. Sementara final akan dilaksanakan pukul 3:30 sore. Jangan lupa saksikan pertandingan di final nanti karena akan menyajikan pertandingan yang sangat luar biasa.